Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Kemarin sekitar jam 12 siang kan ada rapat badan musyawarah. Dalam rapat badan musyawarah itu sudah disepakati, karena dihadiri oleh semua anggota fraksi yang ada, sudah sepakat bahwa jam 2 akan diadakan paripurna tingkat 1. Dan selesai paripurna tingkat 1 itu akan dilanjutkan dengan pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD. Dan jam 9, karena mengingat hari kemarin itu tanggal 30 November, batas waktu untuk pembahasan APBD, jam 11 harus berhenti. Itu sepakat kemarin semua, jam 11 harus berhenti, persiapan untuk paripurna. Tetapi muncul lagi ini keadaan waktu APBDP lalu, di mana kita mengikuti sendiri. Jam 9 tadi malam Ibu Ketua sudah mengingatkan, ingat ya, kesepakatan kita jam 11 sudah lanjut, jam 10 juga diingatkan, jam 11 juga diingatkan, lanjut terus. Tetapi dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Badan Anggaran, termasuk orang-orang yang menggagalkan APBD ini, segala macam alasan mereka lakukan, sehingga hampir jam 12, sekitar setengah 12, Ibu mengambil keputusan untuk menanyakan lagi. Tetapi mereka beralasan harus dibahas terus, harus dibahas terus. Ibu tanyakan fraksi per fraksi satu-satu, bagaimana kesepakatan kita di Badan Musyawarah. Jadi setiap fraksi itu harus memberikan jawaban. Mulai dari fraksi Nasdem ditanyakan setuju untuk paripurna malam ini. Kemudian fraksi Demokrat tidak setuju untuk di paripurna malam ini. Lanjut masuk Golkar menyatakan bahwa mereka siap untuk paripurna, berarti sudah ada 2. Kemudian lanjut ke PAN menyatakan bahwa mereka menunggu PDIP dulu. Dan ketika masuk kepada PDIP menyatakan juga tidak menyetujui, harus bahas terus. Yang terakhir, karena mereka sudah 3, berarti tinggal 1. Karena di DPR ini cuma ada 6 fraksi. Ketika masuk pada Gerindra menyampaikan juga harus dibahas terus. Ya, berarti ini komitmen yang tadi siang itu sudah dilanggar. Ya. Ini lewat Badan Musyawarah. Berarti ya semua digagalkan. Artinya ketika lanjut bahwa batas waktu 30 November ini tidak lagi dipenuhi. Dan kita tahu bersama bahwa dalam batas waktu 30 November ini banyak sekali anggaran-anggaran, ya, banyak anggaran-anggaran bantuan dari pusat itu akan masuk ke Kota Manado, termasuk DID, ya, dan ya, insentif daerah, termasuk juga reward dan sebagainya. Itu kan akan diberikan pemerintah pusat ketika kita membahas APBD ini paling lambat tanggal 30 November. Nah sekarang kalau orang hitung-hitung untuk pembahasan ini sudah mulai dari bulan September. Kira-kira apa yang mereka lakukan selama ini? Sampai alasan, masih akan bahas terus. Ini sengaja. Sudah kelihatan memang mau ulur-ulur waktu supaya terjadi lagi peristiwa APBDP 2020. Mereka akan menggagalkan lagi. Tetapi sebagai wakil masyarakat, saya memang waktu itu, memang saya bukan Badan Anggaran, tetapi saya mengikuti semua. Ya, kami kan juga memberikan masukan. Tetapi mereka tetap ngotot, ya. Terjadilah seperti tadi malam. Ya, artinya sebagai perwakilan masyarakat kami berpikir kalaupun ini tidak dibahas, banyak sekali kerugian masyarakat yang akan diberikan oleh pusat kepada daerah. Ya, jadi kami ya tetap ngotot berusaha supaya paripurna dilaksanakan malam ini juga, ya, tadi malam, ya. Tetapi setelah ada perundingan, kan waktu itu diskor 10 menit. Perundingan itu tidak ada kesepakatan lagi, mereka tetap ngotot, 4 fraksi ini tetap ngotot. Tetapi wewenang dari Ibu Ketua itu perlu kita berikan apresiasi dan jempol yang luar biasa. Karena
Ibu sudah pengalaman ya waktu di APBDP 2020 lalu. Ibu waktu itu ya seperti bahasa ibu waktu lalu bahwa saya kan masih baru. Itu karena apa? Itu gagalnya APBDP itu karena ada beberapa fraksi yang mengintervensi bahkan mengambil alih ya waktu itu sehingga bisa gagal. Tetapi ya tadi malam ibu berkat mungkin pengalaman dari kejadian 2020 ibu sudah mengambil sikap. Dan memang kita tahu bersama juga ibu sebenarnya orangnya seperti itu, orang yang sangat peduli kepada masyarakat. Jadi ibu mengambil keputusan untuk paripurna diadakan malam ini. Meskipun penolakan-penolakan yang terjadi itu luar biasa, seperti ya ada beberapa partai kan langsung keluar, sudah tidak balik-balik lagi tidak mengikuti paripurna. Anda sendiri dengan Monaknur terjadi setelah dinamika tadi malam, apakah ada hubungan baik lagi, Pak? Oh iya, jadi itu sebenarnya di lembaga DPR itu biasa. Setelah selesai, sebelum paripurna, sebelum dia keluar, saya temui dia. Bahkan saya rangkul, minta maaf karena inilah tuh dinamika di politik. Saya kira juga Ibu Mona sudah 2 periode ya. 2 periode ya dia di DPRD. Jadi sudah mengerti dengan dinamika yang ada di lembaga DPRD ini. Jadi ya saya juga ya katakan bukan lepas kontrol, saya kontrol, tetapi artinya ya begitulah keadaan yang terjadi. Jadi Ibu Mona keluar, bahkan kita salam-salaman, badai peluk-pelukan sedikit kan. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Manado.